Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Norahma dengan NIM 1910125223 dengan nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan inklusi. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Sedangkan pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan inklusi adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka sistem pendidikan untuk anak tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Slide selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Karena berbagai keberagaman, namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan. Tugas pendidikan adalah menemukan dan mengenali potensi unggul yang tersembunyi yang terdapat dalam diri setiap individu peserta didik untuk dikembangkan hingga derajat yang optimal sebagai bekal manusia beribadah kepada Tuhan. Keunggulan dan kekurangan adalah suatu bentuk kebinekaan, seperti halnya ras, suku, agama, latar budaya, dan sebagainya. Di dalam individu dengan segala keterbatasan dan kelebihan, di mana yang memiliki keterbatasan sering bersemayam keunggulan, dan di dalam diri individu yang memiliki keunggulan sering bersemayam keterbatasan. Dengan demikian, keunggulan dan keterbatasan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memisahkan peserta didik yang memiliki keterbatasan atau keunggulan dari pergaulannya dengan peserta didik lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Kurniawati, NIM 1910152200083, nomor absen 29. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan Direktur Jenderal, hingga kebijakan sekolah. Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan Astuti dan Walentiningsih diantaranya. Yang pertama, Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian di antara beberapa negara yang bersifat mengikat yang mengatur hal-hal terkait hak anak. Yang kedua, Perlindungan Anak Nasional tahun 1998. Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia dibentuk untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik. Yang ketiga, Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 1993. Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang Peraturan Standar Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Mereka seyogyanya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan pelayanan sosial yang berlaku umum. Yang keempat, Deklarasi Bandung tahun 2004. Deklarasi Bandung berisi himbauan kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha, dan industri serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.
Selanjutnya yang kelima, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Nah, yang ke-8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ke-9, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1, lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang ke-10, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Diknas Nomor 380 C6 MNB 2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif menyelenggarakan dan pengembangan di setiap kabupaten kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya yang ke-11, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 1910125228 dengan nomor absen 28. Untuk slide selanjutnya ada landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan jaminan undang-undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus akan semakin berkembang dan terlaksana sesuai dengan rencana awal yang ingin membimbing tunanetra menjadi manusia-manusia potensial dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan hidup di masa depan. Kebijakan pemerintah melalui upaya yang dilakukan dengan menggulirkan program wajib belajar 9 tahun perlu disambut dengan meningkatkan layanan kepada siswa baik yang normal maupun kepada siswa yang membutuhkan pendampingan. Karena memiliki keterbatasan, upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan yang prima yang harus diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus, belajar bersama-sama dengan anak normal tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan proses pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi ini, mereka tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri. Kekurangan yang ada tidaklah menjadi penghalang setiap orang untuk maju, sukses, dan meraih cita-cita. Pendidikan inklusi yang ada selama ini, baik yang ada di tingkat dasar maupun lanjutan, sangat diharapkan kontribusinya sebagai cara untuk menghantarkan anak berkebutuhan khusus untuk meraih asa dan tidak tertinggal jauh dari anak-anak normal lainnya. Untuk slide selanjutnya ada landasan religius. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Faktor religi yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
Ayat tersebut memberi perintah kepada kita agar saling ta'aruf, yaitu saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa, bahkan agama. Inilah konsep Islam yang begitu universal, yang memandang kepada semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Justru hanya tingkat ketakwaannya lah menyebutkan manusia mulia di hadapan Allah. Secara jelas pernyataan ini bersumber dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusnahan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut juga memberikan perintah kepada kita agar kita memberikan pertolongan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang, keluarga, dan dari mana ia berasal. Lebih-lebih mereka yang mengalami keterbatasan atau kecacatan fisik, sebagai contoh tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, dan tunalaras. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bilqis dengan NIM 1910-1252-20093 nomor absen 30, ingin menjelaskan mengenai landasan psikologis. Nah, untuk memahami karakteristik peserta didik dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua, psikologi pendidikan mengembangkan dan menerapkan teori-teori pengembangan manusia. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia perkembangannya agar memudahkan proses pendidikan. Nah, anak berkebutuhan khusus itu memiliki masalah-masalah yang kompleks ditinjau dari segi psikologisnya. Nah, ada dari faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internalnya. Yang pertama itu ada harga diri. Anak berkebutuhan khusus menganggap harga dirinya rendah dibanding anak normal karena hambatan yang dimilikinya. Yang kedua ada kepercayaan diri. Anak berkebutuhan khusus cenderung rendah karena fisik mereka yang berbeda dengan anak lainnya. Yang ketiga, ada komunikasi dan interaksi. Anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan selain anak-anak memiliki hambatan yang sama, kesulitan dalam berinteraksi. Yang keempat, mobilitas. Beberapa kasus anak mengalami hambatan mobilitas, terutama anak tunadaksa dan tunanetra. Yang kelima, sosial, yaitu mereka kesulitan berinteraksi baik dengan keluarga, teman, maupun lingkungan masyarakat. Yang keenam, itu masalah ekonomi. Biasanya, anak berkebutuhan khusus itu muncul dari golongan ekonomi ke bawah yang berhubungan dengan asupan gizi. Yang ketujuh itu ada masalah kemandirian. Hambatan yang mereka miliki tentu mempengaruhi kemandirian mereka. Yang kedelapan itu ada kesehatan. Jadi sebagian anak berkebutuhan khusus itu rentan pada penyakit karena sistem imun tubuh mereka yang tidak baik. Terus yang ke-9 itu perilaku. Karakteristik tingkah laku mereka itu sesuai dengan kelainan yang mereka miliki, yang terkadang menyebabkan suatu masalah. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama ada pengakuan. Masih banyak di lingkungan kita yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa, terutama dalam masyarakat kebanyakan masih tidak mengakui adanya anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu kesempatan. Dengan tidak diakui di masyarakat, maka mereka juga tidak diberi kesempatan untuk melakukan fungsi sosial bermasyarakatnya karena dianggap tidak mampu. Yang ketiga itu ada penghargaan. Nah, jadi penghargaan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus juga belum sepenuhnya murni penghargaan karena kelebihan atau prestasi mereka, namun ada juga unsur kasihan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir itu adalah penyediaan layanan. Nah, masalah anak berkebutuhan khusus yaitu akses yang belum memadai, penyediaan layanan di tempat umum masih sedikit dan terbatas. Untuk mengatasi masalah hambatan psikologis anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan cara memberikan konseling yang ditujukan kepada pertama itu kepada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, dengan memberikan konseling pada anak dengan memberikan pengertian bahwa kecacatan yang mereka miliki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan.
sehingga mereka bisa menerima diri mereka. Nah, yang kedua itu ada keluarga, yaitu dengan memberikan pengetahuan pada keluarga untuk terus memotivasi dan mendampingi anak supaya rasa percaya diri anak meningkat. Yang terakhir itu teman-teman sebayanya. Nah, jadi teman anak berkebutuhan khusus itu juga memegang peran penting, yaitu yang membentuk harga diri anak berkebutuhan khusus itu sendiri, percaya dirinya, interaksi sosial, perilaku, sehingga teman-temannya bisa lebih memahami keadaan anak berkebutuhan khusus dan mendukung penuh serta tidak mencela. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Yang pertama pada tahun 1948 yaitu Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia. Nah, dalam deklarasi ini membahas keseluruhan mengenai hak manusia dalam 30 pasal. Salah satu pasalnya yaitu pada pasal 26 ayat 1 yang menyinggung tentang hak asasi atas pendidikan. Kedua, pada tahun 1989 yaitu Konvensi PBB tentang hak anak. Nah, di dalamnya terdapat pasal mengenai diakuinya hak anak terhadap pendidikan secara lebih terperinci tentang arah pendidikan dan hal-hal yang harus dilakukan sebuah negara untuk mencapai hak terhadap pendidikan. Yang ketiga, tahun 1990 mengenai Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Jomten. Deklarasi Jomten menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak mendasar bagi semua orang, mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu yang terasingkan, dan menyatakan bahwa semua komitmen aktif harus dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan terhadap kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan haknya atas pendidikan. Yang keempat, tahun 1994 yaitu Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus. Terdapat satu paragraf pada pasal 2 yang memaparkan tentang efektivitas sekolah inklusi, yaitu sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusi, dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu, sekolah inklusi memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekankan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan. Yang terakhir, pada tahun 2000 yaitu Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia, Dakar. Dalam Kerangka Dakar, pasal 8, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua.